Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin ya mahul kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama-tama segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat limpahan beliaulah kita bisa menghirup udara segar, kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup, dan atas rahmat beliaulah kita masih merasakan kesehatan ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun tampilnya saya di sini yaitu untuk melengkapi UAS mata kuliah kami Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, yang dosen pengampunya Ibu Ermawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami membahas tentang tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur adalah dikarang oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 Masehi atau 1321 Hijriah di Loksomane, Aceh Utara, dan wafat di Yogyakarta pada tahun 1975. Keluarganya bukanlah dari kaum yang awam pada umumnya, melainkan berasal secara sosial ataupun terpandang ulama dan umarok. Ayahnya Tengku Muhammad Husain bin Muhammad Su'un adalah salah seorang loyalis rumpun Tengku Cik di Semaulet, Samalanga. Adapun ibunya, yakni Tengku Amrah, adalah putri dari Tengku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadi Cik Maharaja Mangkubu. Adapun latar belakang dari tafsir ini, tafsir Qur'anul Majid An-Nur, yang pada perkembangan selanjutnya lebih akrab disebut dengan tafsir An-Nur, adalah kitab tafsir yang disusun dan ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi selama kurang lebih 9 tahun, yakni pada tahun 1952 sampai 1961 Masehi di Yogyakarta, dan cetakannya yang pertama pun diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956 sebanyak 30 jilid, masing-masing berisi 1 juz Al-Quran. Edisi ini berlangsung hingga tahun 1995 Masehi. Adapun corak tafsir dari tafsir An-Nur ini, dalam menyusun tafsir An-Nur, Hasbi menggunakan beberapa kitab tafsir Indo sebagai bahan dan pedoman menafsirkan Al-Quran. Beberapa kitab tafsir tersebut adalah kalanya yang bersifat tafsir bil ma'sur seperti Umdat Al-Tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ada kalanya pula yang berkategori bil ma'qul seperti tafsir Al-Manar, tafsir Al-Qasimi, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir Al-Wadih. Pengambilan rujukan pada tafsir bil ma'sur sebagai salah satu bahan dan pedoman dalam menafsirkan Al-Quran merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam melakukan penafsiran. Hal ini dikarenakan bahwa dalam menafsirkan suatu ayat tentu tidak dapat terlepas dari asbabun nuzul dan konteks ayat tersebut dimunculkan. Selain faktor konteks dan spirit kemunculan suatu ayat, urgensi pengambilan sumber tafsir kategori bil ma'sur adalah untuk menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran, memaparkan ketelitian redaksi dalam menyampaikan pesan, serta fungsi mengikat mufassir dalam bingkai ayat-ayat, sehingga membatasinya untuk tidak terjerumus dalam keadaan subjektivitas.
kualitas yang berlebihan. Meskipun tafsir Ibnu Mansur memiliki banyak keistimewaan, bukan berarti hal itu merupakan alternatif terbaik untuk masa kekinian, khususnya dalam masalah sosial. Sehingga dalam pengambilan sumber ini perlu adanya penyeleksian, sebagaimana dikemukakan oleh Quraisy Shihab bahwa penafsiran Nabi dan sahabat dibagi dalam dua kategori, yakni penafsiran yang diungkapkan bukan dalam wilayah nalar seperti masalah metafisika dan rincian ibadah, dan penafsiran yang berada dalam wilayah nalar seperti masalah kemasyarakatan. Meskipun riwayat yang digunakan berstatus sahih dan penafsiran yang dilakukan Nabi pasti benar, tetapi penafsiran itu harus didudukkan pada porsinya yang tepat, apalagi jika dikaitkan dengan multifungsional Nabi. Demikianlah biografi singkat dari mufassir Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang kitabnya ada Tafsir An-Nur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga ini memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.